Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Inspirasi bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan buat pemirsa di rumah yang ingin bertanya, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Dan baik, Masya Allah, pada kesempatan kali ini kita memiliki judul Semangat dari Ketidaksempurnaan. Namun sebelumnya, Ali ingin sapa dulu yang ada di sini nih, jamaah kita. Assalamualaikum Bunda. Sehat semuanya ya? Ini dari majelis taklim mana nih Bun? Fatimah Az-Zahra. Ini daerahnya? Rempoa, Bintaro. Ya, kami atas nama SCTI mengucapkan terima kasih karena Bunda sudah hadir di sini. Dan baik, sedikit gambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat ini luar biasa, ya. Allah bilang, nikmatku mana lagi sih sebenarnya engkau pungkiri. Nah, pada saat kita perfect atau sempurna, itu kadang-kadang kita lupa dengan Allah dan kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Namun pada saat ada aja yang paling simpel lah dari hal kita mungkin yang diambil oleh Allah, baru wah, ternyata hal itu sangat luar biasa. Kenapa ya? Kok pas ada saya tidak syukuri? Nah, nanti kita akan menghadirkan sosok sahabat kita yang insya Allah beliau akan menginspirasi kita ya. Namun, alhamdulillah saat ini Ali sudah barengan dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Sehatnya? Ya, salim dulu. Ini luar biasa, emang tampilan kita beda dengan Assalamualaikum Ustadz yang kemarin-kemarin. Gitu ya. Ini lebih apa ya? Lebih dalam mungkin bahasanya ya. Dan kita akan coba langsung masuk ke dalam pertanyaan kita pada kesempatan kali ini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah benar ketika Allah memberi cobaan kepada kita itu, ya, tandanya Allah sayang kepada kita? Lalu, mengapa kasih sayang Allah kadang diwujudkan dalam bentuk penderitaan, bukan kenikmatan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji pastinya dan tentunya hanya bagi Allah saja. Salawat dan salam sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang cinta kepada Rasulnya, dia tidak akan pernah lupa untuk selalu berkirim salam dan sholawat. Seperti itu. Bicara tentang kesusahan. Cobaan itu ada dua. Iya. Kesenangan dengan kesulitan. Atau kesusahan. Tapi kenapa kok orang lebih merasa diuji dalam kesusahan atau kesulitan? Karena memang ketika orang diberikan kesenangan, dia tidak merasa diuji. Rumah banyak, besar. Harta benda berlimpah. Kemudian uang, Masya Allah deh. nggak kurang. Tabungannya banyak. Ya, mau apa saja bisa. Jadi mereka tidak akan pernah merasa bahwa itu adalah ujian. Padahal kekayaan, harta yang berlimpah, itu juga ujian, bahkan lebih berat daripada itu. Iya. Nah, ketika Allah sayang, ini ada dalam kumpulan hadis gitu ya. Ada beberapa hadis yang mengatakan dan menyatakan ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji dengan kesulitan. Ketika dia bersabar, maka Allah akan berikan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita dalam hidup ini anteng-anteng aja, gitu kan ya, adem-adem aja, harus curiga. Jangan-jangan Allah tidak sayang. Oh, malah seperti itu iya. Harusnya gaya pandangnya. Betul, dalam rumah tangga nih. Ketika adem-adem saja, lurus-lurus saja, nggak ada apa-apa gitu. Harus curiga, jangan-jangan Allah nggak sayang. Kita nggak dapat perhatian dari Allah. Nggak care nih. Karena yang Allah inginkan adalah apa? Ketika kita diuji, lalu kemudian kita bersabar, kemudian kita merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rintihan itulah yang sesungguhnya, yang hakikatnya, yang ingin Allah dengar. Jadi ketika Allah uji, kita merintih, kita minta, ya Allah, ya Rabbi, tolong. Allah senang dengan, aduh. Sampai-sampai Jibril mengatakan, Jibril, jangan dikasih dulu. Kata Allah. Jangan dikabulin dulu ya. Loh, kenapa ya Allah? Jangan, aku senang mendengar
rintihan. Ay. Karena Allah tahu ketika diberi, ketika dikasih, Udah. itu rintihannya hilang. Maklumlah orang kalau udah dikasih nikmat, lupa. Dan baik, pasti pemirsa di rumah udah penasaran pengen tahu kira-kira siapa bintang tamu kita pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan menginspirasi kehidupan kita. Dan berikut adalah cuplikan kehidupan beliau. Terlahir dengan fisik sempurna merupakan karunia Allah yang paling besar. Namun bagaimana rasanya jika kesempurnaan itu terenggut seketika akibat sebuah peristiwa? Zulfan Dewantara, seorang wirausaha yang menjalani hidup dalam kelumpuhan akibat kecelakaan. Berbekal sebuah laptop dan telepon genggam, Zulfan mencoba peruntungan bisnis di dunia maya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka peluang rezeki baginya. Dibantu sang istri, Zulfan melayani pesanan demi pesanan yang ia terima. Tak pernah putus asa, itulah kunci utama dalam bisnisnya. Di sela-sela kesibukannya, Zulfan selalu menyempatkan waktu untuk istri tercinta. Dalam keterbatasannya, Zulfan tak pernah lupa akan tunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Kita sambut Zulfan Dewantara. Iya. Assalamualaikum. Sehat ya Pak ya? Yuk sini yuk. Mangga, monggo, silahkan. Bunda boleh kesana dulu biar aku yang rapin deh. Nah, Sebelah. oh iya, biar pahalanya sama-sama. Iya. Yuk, bismillah. Terima kasih Bapak Zulfan, lanjut Bapak Zulfan aja ya. Sudah hadir di studio RCTI. Kepada Bunda juga terima kasih sudah hadir di sini ya. Dan baik, ini suatu honor atau penghormatan yang sangat luar biasa karena Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama kita ya. Baik, ada sedikit pertanyaan, sebenarnya ini mungkin bukan pertanyaan, kalau bisa mungkin sedikit cerita kepada kita semua. Gimana sih awal kejadiannya sampai Bapak harus menggunakan kursi roda ini? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kejadiannya kira-kira hampir 17 tahun yang lalu. Jadi lagi ada kemacetan, jadi motor lagi berhenti, tiba-tiba bergerak sendiri gitu. Saya tidak menyadari, ternyata ada mobil yang remnya tuh blong pada saat mau berhenti. Dan saya yang kena pertama kali. Tidak ada luka-luka, hanya tulang belakang terbanting itu langsung patah tulang di belakang. Sehingga menyebabkan itu saraf yang di tulang belakang itu ada yang terputus ya, menurut diagnosa. Ini mohon maaf, sekedar pengen nanyain perasaan. Begitu tahu, ternyata kaki ini nggak berfungsi, lumpuh gitu. Maaf ya, maaf. Iya. Apa
yang ada di dalam hati itu apa? Gejolak apa? Apakah marah gitu, kecewa gitu kan? Terutama kepada Allah mungkin ya. Ya memang itu pasti saya mengalami ya Ustaz. Karena kan biasanya saya kemana-mana itu tidak ada halangan. Tapi begitu divonis lumpuh, ya tentunya perasaan itu sedih sekali. Karena ya banyaklah yang biasanya saya bisa melakukan sendiri, ini harus dibantu. Jadi perasaan kecewa, sedih. Dan pada saat itu saya ada pikiran kenapa gitu kok saya diberikan cobaan yang berat ini. Puncak kekecewaannya apa kalau boleh tahu? Apakah nggak mau ibadah gitu kan? Ya kalau alhamdulillah sih ibadah tetap ya Ustaz. Cuma mungkin di sininya Ya cuman di dalam hati nggak munafik ya, ya ada rasa yang perasaan kenapa? Artinya saya tidak pernah jahat ya ke siapapun gitu. perasaan ya gitu ya. Perasaan gitu. Jadi kenapa kok Diuji seperti ini gitu. Karena saya berpikiran kan biasanya yang dapat ini musibah itu ya orang yang berbuat jahat. Artinya yang menabur kebaikan mendapat kebaikan gitu. Ya baik Ustaz. Tidak bisa dipungkiri setiap manusia apabila dikasih ujian, kecuali dalam kita khususkan ujiannya dalam keadaan susah gitu ya, ujian susah, ujian kehilangan ya. Ini pasti konteksnya langsung putus asa. Kayak walaupun siapapun gitu ya, imannya lagi tinggi-tinggi, tiba-tiba diuji putus asa. Ini aku udah baik nih, aku udah ibadah kepadamu ya Allah. Aku apa sih yang kurang gitu kan? Kadang-kadang kita bertanya gitu sebenarnya. Ini semua udah. Kalau dulu tuh aku diuji, mungkin gitu. Dan ini apakah emang zahirnya manusia itu pada saat dapat ujian selalu konteks pertamanya ada putus asa? Ya itu bisa dibilang termasuk salah satu sifat manusiawi yang ada di dalam diri manusia. Kita itu kan dititipi akal dan nafsu. Ketika kita diuji, akal dan nafsu ini saling menguasai. Iya kan? Ketika disusahkan, akal berkata, ini bentuk kasih sayang Allah. Tapi nafsu bilang, nggak begini dong kasih sayangnya. Nah sekarang mana yang lebih besar gitu? Nah ketika drop, nafsu ini lebih menguasai biasanya. Gitu. Nah untuk membuat kita termotivasi, ada satu hal yang kita perlu tahu adalah apa? Seorang hamba itu memiliki derajat di surga. Nah ketika dia tidak sampai kepada amalnya, atau dia tidak bisa mencapainya, maka Allah akan memberikan ujian tambahan. Nah jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang sesungguhnya sebetulnya. Gitu. Cuma memang lagi-lagi kita perlu orang lain untuk memotivasi kita, gitu ya. Karena untuk perkara seperti ini, aduh, mohon maaf, kita nggak bisa berjuang seorang diri, betul, nggak bisa, harus ada orang lain. Betul. Ya. Dan pada akhirnya ujungnya adalah apa? Kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Dan memang setiap manusia pada saat menerima ya ketentuan dari Allah pasti butuh proses. Iya. Nah, kira-kira berapa lama nih proses Bapak kembali lagi kepada Allah dan ya ikhlas akan ujian ini? Cukup lama ya, Mas. Mungkin kejadian itu tahun 96 dan titik baliknya itu kira-kira tahun 2001. Pada saat ayah saya baru saja meninggal, ayah saya sudah tidak ada, tinggal ibu. Lalu saya berpikir, kasihan ya lihat ibu saya gitu kan sedih. Ya akhirnya saya bertekad untuk sembuh gitu Ustaz. Saya ingin supaya ibu saya itu tidak sedih dan saya ingin segala sesuatunya tuh berubah menjadi hal yang baik ke depannya. Kalau boleh tahu berapa lama sempat mengurung diri di dalam kamar membatasi diri bergaul dengan siapa apa? Sempat itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun. Jadi memang pada saat seperti itu siapapun mungkin ya pasti tetap akhirnya munculnya tidak terima dengan ketentuan Allah, prasangka buruk sama Allah. Ini gimana Ustaz untuk menyikapinya? Makanya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi firman Allah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Yang bunyinya ana 'inda dhanni 'abdi bi. Jadi aku menuruti bagaimana prasangka hamba-hamba. Jadi ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka aura positif itu akan mengelilingi kita. Iya. Kemanapun kita pergi, hasilnya adalah positif. Ketika kita bicara dengan siapapun, hasilnya adalah positif. Ketika kita bergaul dengan siapapun, maka hasilnya adalah positif. Dan ketika kita berusaha, hasilnya pun positif. Tapi ketika kita sudah berburuk sangka, maka yang terjadi adalah itu. Iya. Jangankan beliau yang kakinya lumpuh, mohon maaf ibu, meskipun kita sehat, jangankan punya kaki 2, dikasih kaki 10 saja. Tapi kalau di otak kita yang ada adalah buruk sangka, maaf, selamat menderita. Dan baik, ini kita sekarang beralih ke Bunda sedikit nih ya. Bunda maaf namanya siapa? Irma Suryani. Irma Suryani. Nah, mungkin apa sih yang istilahnya memotivasi Bunda atau melihat ayahanda pada saat itu langsung ngelihat langsung jatuh cinta gitu ya? Atau memang pas ngelihat ada apa gitu yang pertama kali waktu ketemu? Ya, pertama kali ketemu sih biasa ya, nggak ada ini. Tapi yang saya lihat dari suami saya ini semangatnya itu yang luar biasa gitu. Walaupun terpuruk gitu sampai istilahnya dia bertubi-tubi ya Ustaz ya. Dari dia kondisi pekerjaannya enak gitu kan. Terus dia apa istilahnya istilahnya tuh perempuan yang manapun ya istilahnya dengan kondisi dia yang enak pasti dia akan mendampingi gitu. Iya. Tapi karena dia sedang terpuruk, jatuh istilahnya benar-benar jatuh dari segi ekonomi, finansial itu kan. Terus dari segi psikologi juga. Akhirnya saya pikir sosok beliau ini adalah sosok yang luar biasa menurut saya. Apa sih saat ini pada saat udah bersama barengan mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bunda dulu deh. Apa motivasi Bunda istilahnya mau nemani ayahanda sampai saat ini? Ya kalau saya sih motivasinya ya saya berharap ya di setiap sesuatu itu pasti punya ini untayan doa ya tadi ya istilahnya. Melalui ibadah ya? Iya melalui ibadah walaupun kondisi seperti ini ya kita berdua ini berharap ada keajaiban dari Allah. Ya semoga saja walaupun hitungan sampai belasan tahun gitu ya ibu-ibu. Ya semoga ada kesembuhan. Amin. Nggak lupa kita selalu ikhtiar kemanapun kita ikhtiar gitu. Dan diiringi dengan doa gitu. Sekarang ada nggak yang disampaikan oleh Anda buat Bunda ini luar biasa ini 1001 wanita seperti beliau. Tentunya harapan itu sama saya juga. Kedepannya ingin tetap bisa sembuh ya. Amin. Karena bagi saya walaupun dokter tetap bilang mungkin tidak ada harapan, tapi dokter itu kan juga ciptaan Allah. Dan saya meminta kepada Allah. Iya. Dan saya berkeyakinan insya Allah suatu saat nanti doa kami berdua nih diijabah sama Allah. Dan saya juga berterima kasih sama istri saya. Iya. Karena jujur saya sebelum ketemu istri saya, mungkin dari segi ibadah saya memang kurang Ustaz. Nah, istri saya lah yang memberi motivasi ya. Motivasi dan semangat. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada bingkisan ya. Yang insya Allah akan diberikan dengan seseorang yang mungkin memiliki arti yang sangat luar biasa. Silakan. Iya, assalamualaikum. Boleh diberikan kepada. Terima kasih. Aduh, sahabat saya ini. Oh gitu. Iya. Sehat kan? Sampai bingung kita mau salaman. Iya. Boleh duduk dulu di situ sebentar ya, sebentar kita ngobrol-ngobrol. Ini mungkin boleh diceritakan siapa, hubungannya apa gitu. Nama saya Muhammad Yosef Bastaman. Saya teman akrab dia sejak SMP di satu sekolah. Ya Allah, SMP. Waktu kita SMP 4 di Tanjung Pinang, Provinsi Riau ya, Kepulauan. Tanjung Pinang. Jadi terus sampai sekarang Ustaz. Jangan loh, ada persahabatan yang bisa abadi dilanjutkan. Jarang banget ya. Iya. Masya Allah. Jadi ya saya ke Jakarta dulu, baru Ipang panggilannya. Oh gitu. Yang mana yang Ipang? Sorry. Yang ini. Ipang. Oke. Surprise juga berarti ya.
Begitu lihat beliau datang, bawa bunga surprise dong. Iya betul Ustaz. Nggak menyangka. Ya memang. Sampai ini hujan nih kadang-kadang suka gitu. Iya. Luar biasa. Ada nggak yang ingin disampaikan kepada beliau? Ya, terima kasih nih saya jadi bisa ketemu dengan sahabat. Selama ini kita memang walaupun lama, memang saya juga jarang ketemu Ustaz. Tapi ya itu SMS-an, kadang-kadang telepon gitu, bercanda-bercanda gitu. Memotivasi. Tapi saling memotivasi. Kadang-kadang saya yang down, dia motivasi. Kadang-kadang dia yang down, Dimotivasi dia balik motivasi. Dia cerita pengalaman waktu kayak SMP dulu. Ya kalau kita belajar itu ya sistem kebut semalam, saya nginep di rumah dia gitu kan. Karena dia juara kelas. Juara kelas ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Oh gitu. Kelihatan yang tukang nyontek memang kelihatan. Ya baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kesempatan kali ini dan mudah-mudahan ya ada inspirasi yang bisa memotivasi kita untuk bisa hidup lebih baik lagi. Dan mungkin Ustaz ada nggak sih istilah yang ingin disampaikan nih dengan istilah kita menyikapi, Masya Allah ada 1 miliar ternyata wanita yang istilahnya masih mau ya menemani dan mungkin bisa ngambil kesimpulan dari titik-titik yang lainnya. Sebetulnya banyak hal. Banyak hal yang kita bisa ambil. Ketika ibunda atau keluarganya melarang dia menikah lagi, khawatir ya akan terjadi gitu ya. Pengulangan, ditinggali, kemudian muncul sakit lagi lalu drop lagi. Iya. Tapi ternyata di sini Allah menunjukkan kekuasaan. Allah hadirkan seorang perempuan bisa memotivasi, memberikan semangat, melengkapi kehidupannya selain daripada ibundanya beliau yang memang sangat luar biasa. Bicara ujian, memang ujian buat laki-laki itu di saat laki-laki sampai kepada puncak kesuksesannya dengan segala apa yang dimilikinya. Itu ujian laki-laki. Dan ujian seorang istri adalah apa? Di saat suami drop nggak punya apa-apa, itu ujian yang paling dahsyat. Masih mau nggak lo? Kan gitu. Ya udah-udah ternyata kan gitu ya. Melepas ya. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang luar biasa lagi dahsyat adalah apa? Allah masih tetap titipkan sahabat-sahabat gitu ya. Nah, sebetulnya gambaran buat kita yang secara sederhana adalah apa? Setelah kita duduk seperti ini, pertanyaannya, mana yang sempurna? Apakah Ali? Apakah Jeffrey? Apakah kamu Ipang gitu ya? Siapa? Oh, ternyata kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua yang ada di sini. Dan baik buat pemirsa di rumah mungkin saat ini masih memiliki pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat teks atau email yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS tinggal ketik Ustaz, pasti nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar. Komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Baik menjadi orang hebat, tapi lebih hebat lagi kita terus berusaha untuk menjadi orang baik. Saya Ali Zainal, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, dan seluruh yang ada di sini mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.